Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam Pendidikan Agama Islam kelas 8. Materi kita kali ini yang kita bahas adalah tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kali ini adalah meliputi peserta didik mampu mengidentifikasi jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dari pertengkaran, kemudian bisa menunjukkan dalil dari larangan untuk berjudi, melakukan pertengkaran, dan menghindari dari miras. Yang terakhir, peserta didik mampu mencari beberapa cara untuk menghindari hal-hal yang tercela seperti tersebut di atas. Dari gambar tersebut, apa sih yang bisa kalian ambil hikmahnya? Benar sekali, gambar ini menunjukkan ada sekelompok orang atau pemuda yang melakukan minum-minuman keras atau mabuk. Yang ini bisa kita dibayangkan kerugiannya untuk kita sendiri ataupun orang lain. Untuk mengetahui hal yang ada pada gambar tersebut, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah pengertian dari minuman keras. Khamr atau miras itu adalah segala bentuk yang memabukkan. Akibat dari seorang yang minum minuman keras atau miras itu dapat menghilangkan akal. Adapun contoh dari miras atau segala khamr, miras itu adalah salah satu bagian dari khamr. Ada contoh lainnya bisa berupa ganja, sabu, dan psikotropika, semua segala jenisnya yang memabukkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau menyembah berhala atau mengundi nasib menggunakan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kamu. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu berhenti
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Ana bani Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bagaimana sih caranya kita agar bisa menghindari dari minuman keras? Yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya dengan cara sholat 5 waktu, dengan rajin mengaji, atau kalian bersahabat atau mencari sahabat yang benar. Yang kedua, menghindari dari segala hal yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, dapat menghindari mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Sesungguhnya manusia diciptakan ke dunia ini dengan akalnya. Allah telah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan memiliki akal. Jadi kita dikasih kelebihan Allah untuk bisa membedakan ini yang baik dan ini yang buruk. Kira-kira seperti apa sih ciri-cirinya kalau kita itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk? Jika kita melakukan perbuatan baik, hati kita itu akan senantiasa merasa tenang. Jadi kalau kita sebaliknya melakukan perbuatan buruk, hati itu merasa tidak nyaman atau ada muncul perasaan takut. Yang terakhir adalah menanamkan sifat baik atau kebiasaan baik dalam diri sendiri ataupun dalam lingkungan keluarga, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjerumuskan kita untuk minum minuman keras. Dan yang paling penting itu adalah lingkungan. Jadi bagaimana kalian untuk memilih teman yang baik dan teman yang buruk. Selanjutnya adalah dampak yang bisa ditimbulkan dari kita mengkonsumsi minuman keras. Ini ada 2 hal, yaitu dari secara fisik. Itu berhubungan dengan fisik atau badan kita, itu ada efeknya setelah kita minum minuman keras, baik dalam jangka pendek atau jangka panjangnya. Yang pertama adalah seseorang akan mengalami sakit kepala, mual, atau muntah, atau nyeri. Yang kedua, badan akan mudah menjadi naik berat badannya karena alkohol itu memiliki kadar kalori dan gula yang sangat tinggi. Yang ketiga, memicu tekanan darah tinggi. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh dan kita jadi akan sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir itu karena kita sering untuk mengkonsumsi minuman keras, itu akan menyebabkan penyakit seperti jantung, gagal ginjal, kemudian kanker. Dan dari aspek psikologi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah menimbulkan gangguan daya ingat. Yang kedua adalah orientasi. Jadi daya ingat itu penting untuk orientasi terhadap orang, waktu, dan tempat. Orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan. Penyakit demensia. Yang ketiga adalah gangguan bahasa. Proses demensia yang mengenai korteks, terutama demensia tipe Alzheimer dan demensia vaskuler, dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan berbahasa ditandai dengan cara berkata yang samar-samar, stereotipik, tidak tepat, atau berputar-putar. Yang berikutnya adalah gangguan kepribadian. Orang yang sering minum minuman keras ini akan
lebih mudah untuk marah-marah atau tidak bisa mengontrol emosinya. Yang terakhir adalah psikosis. Diperkirakan 20-30% pasien demensia tipe Alzheimer memiliki halusinasi dan 30-40% memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematik. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari judi atau yang disebut dengan al-maisir adalah mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain. Jadi dapat disimpulkan setiap yang dilakukan untuk kesenangan dan menggunakan jaminan atau taruhan itu dikatakan oleh judi. Agar terhindar dari judi, yang pertama adalah senantiasa melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, jadi melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, sering mendengarkan atau mensosialisasikan bahaya dari berjudi. Yang ketiga, berusaha menghindari pergaulan dengan perjudian. Yang berikutnya, selalu mencari rizki dengan cara yang halal dan qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas rizki yang diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, senantiasa beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah agar kita terhindar dari segala bentuk perjudian. Pertengkaran adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lainnya itu mengalami perbedaan persepsi, pendapat dan pemikiran sehingga antara kedua belah pihak atau lebih saling bertengkar baik secara lisan maupun dengan tindakan. Dalilnya dalam Quran surat As-Sod ayat 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka. Quran As-Sod ayat 64. Bagaimana sih caranya untuk menghindari dari pertengkaran? Yang pertama adalah memberikan pengertian bahwa segala tindakan pertengkaran itu tidak akan selesai dengan cara kekerasan. Yang kedua, dengan mengadakan pendekatan khusus bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan pertengkaran, khususnya bagi para pelajar yang mengalami tawuran atau melakukan tawuran. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri untuk menyakiti orang lain. Yang keempat, bisa menempatkan diri pada lingkungan masyarakat dan tentunya kita harus bisa menahan diri dalam lingkungan bermasyarakat. Yang terakhir, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan kalian isi absensi pada link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kemudian kalian kerjakan soal yang Ibu bagikan di classroom. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.